Wow, puji Tuhan, kita semua akan diberkati dengan khairan luar biasa aja melalui ibadah GBI Victorious Family Ministry. Dimanapun Anda berada, Tuhan akan melawat dengan khairan luar biasa ajaib. Beri hati yang terbaik, naikkan pujian sungguh-sungguh di hadapan Bapa di surga. Dan biarlah hadirat urapan kuasa Tuhan menyertai. Dan firman Tuhan yang ditaburkan akan memberkati kekasih Tuhan. Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bahwa saya percaya kita semua disehat-sehatkan Tuhan, dilimpahkan kasih dan rahmat-Nya oleh Tuhan. Dan biarlah di sepanjang perjalanan hidupmu, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan senantiasa boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami mau katakan thank you Jesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Tidak ada kata yang paling tepat yang dapat kami berikan kepada Engkau Tuhan, selain kami berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebab itu kami mensyukuri setiap keberadaan kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya, bahkan hamba-Mu yang dipersiapkan untuk melayani firman Tuhan. Sampaikan pesan-pesan ilahi, tegur, nasihati. Bawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada di dalam tangan Tuhan. Di pikiran Tuhan, di rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
hati-Mu Tuhan. Kami ada di pikiran-Mu Tuhan. Kami di rencana-Mu Tuhan. Oh, tak pernah kami sendirian. Haleluya. Tak pernah kami sendirian. Kami ada di hati-Mu, di rencana-Mu, di pikiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah berjalan seorang diri di dalam dunia ini Tuhan. Mata Tuhan selalu mengawasi tingkah langkah kami Tuhan. Dan kami ada di hati-Mu, bahkan di dalam pikiran-Mu Tuhan. Sebab Engkau merencanakan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Dan kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami tidak perlu kecewa dengan keadaan ini Tuhan. Kami tidak perlu takut dengan keadaan ini. Kami tidak perlu cemas. Kami tidak perlu khawatir dengan keadaan ini. Sebab kami percaya bahwa segala sesuatu ada limitnya, ada batasnya. Ada waktunya Tuhan bagi kami. Ada waktunya bagi Tuhan situasi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap lewati cobaan, ku tetap lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tibalah saat yang indah ini Tuhan Yesus. Kalau kami ingin diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kami butuh roh hikmat daripada Tuhan Yesus untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, agar hidup kami serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Bimbing kami Roh Kudus. Kami butuh pikiran Tuhan bukan pikiran manusia. Kami butuh pikiran surga bukan pikiran dunia. Segala bentuk kuasa di luar kuasa Kristus kami tolak oleh kuasa dari Yesus. Ajar kami Roh Kudus untuk mengerti kebenaran firman Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Sehat semua ya. Baik, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa belajar dari orang sukses supaya kita dapat meniru apa yang dilakukannya. Yang kedua, belajar dari orang gagal supaya kita tidak meniru apa yang dilakukannya. Nah, dalam rangka memperingati Jumat Agung dan juga Paskah, tidak terlepas dari satu nama yang sangat kontroversial, yaitu adalah Yudas. Baik, kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 6
ayat 12 sampai 16 saya bacakan bagi kita semua. Judul perikopnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi namanya Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot. 16. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Dari sudut pandang dunia, khususnya dari sudut pandang bisnis, di antara murid-murid Tuhan Yesus, Yudaslah yang memiliki kualitas yang paling tinggi dari sudut pandang dunia, dari sudut pandang bisnis. Karena kenapa? Yudas adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang memegang kas bendahara. Yudas sangat pintar dalam mengelola uang. Yang kedua, Yudas itu mampu bergaul tidak saja dengan guru dan murid-murid temannya, tapi juga Yudas mampu bergaul dengan para imam yang menjadi musuh atau lawan daripada Yesus sendiri. Bahkan ketika Yesus dan para imam hubungannya semakin memburuk, Yudas bisa memanfaatkan situasinya dan menghasilkan uang bagi kepentingan pribadi. Kenapa bukan murid yang lain? Kalau kita lihat bagaimana Petrus memiliki satu emosi yang tidak bisa dikendalikan. Kalau kita melihat Thomas, suatu pribadi yang ragu-ragu, ya. Selanjutnya mungkin Yakobus dan Yohanes, seorang yang ambisius, ingin duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Nah, seorang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin ada banyak pertanyaan. Kenapa ketika memilih murid-muridnya, yang dikatakan bahwa Tuhan setelah berdoa dalam memilih Yudas, apakah Yesus Tuhan tidak tahu kalau Yudas akan mengkhianatinya? Tentunya Tuhan Yesus tahu. Lalu kenapa Tuhan Yesus tetap memilih Yudas? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Dia memberikan kesempatan kepada siapapun, baik orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, orang jahat, orang baik, untuk datang dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada seluruh manusia untuk datang kepadanya, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun dalam kesempatan itu ada yang namanya kehendak bebas. Apabila orang tersebut sudah datang mendengar firman Tuhan, baik di gereja, bahkan di tempat-tempat persetujuan doa dan lain sebagainya. Ketika Yesus berbicara, ketika Yesus berfirman, dikembalikan lagi kepada orang tersebut. Seberapa besar orang tersebut membuka dirinya bagi Yesus untuk berkarya dalam kehidupannya. Jadi kesempatan diserahkan kembali kepada orang tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, kalau kita lihat dalam Lukas 10 ayat 24, dia katakan, firman Tuhan berkata, banyak nabi dan raja-raja ingin melihat apa yang kamu lihat dan ingin mendengar apa yang kamu dengar. Artinya, Yudas termasuk murid yang beruntung karena bisa menyaksikan Yesus langsung pada zamannya. Kalau kita diberikan kesempatan, banyak dari kita ingin hidup pada zaman Yesus untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus berkarya. Nah, jadi Yudas menurut firman adalah orang yang beruntung, ya. Nah, banyak dari kita juga yang merasa beruntung sebenarnya telah dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga kita bisa beribadah, bahkan bisa beribadah secara bebas di negara yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, saudara terkasih. Nah, saudara, salah satu ciri khas Yudas adalah bahwa Yudas tidak pernah membicarakan firman. Ya, tadi saya katakan bahwa kita belajar dari orang gagal supaya tidak meniru apa yang diperbuatnya. Yudas selama mengikuti Yesus, Alkitab mencatat Yudas tidak pernah berbicara tentang firman ataupun membahas tentang firman Tuhan. Sementara murid-murid yang lain kalau kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya dia membahas tentang firman Tuhan, tetapi Yudas tidak, ya.
Yang kedua, Yudas hanya berbicara tentang uang, berkat, uang dan lain sebagainya. Ya. Nah, saudara, banyak orang Kristen yang ikut Yesus hanya berbicara tentang uang, berkat, uang dan berkat. Atau kita kenal dengan ujung-ujungnya duit, bukan ujung-ujungnya Tuhan. Ya. Nah, coba saudara renungkan dalam kehidupan saudara. Dalam 24 jam dipotong masa tidur saudara 6-8 jam. Apa saja yang menjadi dominan dalam pemikiran saudara? Apakah itu pekerjaan? Apakah uang? Apakah Tuhan? Ataukah lain sebagainya? Yang dominan itulah yang menjadi berhala saudara. Puji Tuhan kalau saudara memiliki pemikiran tentang Kristus yang menjadi dominan. Maka saudara terang menjadi anak-anak Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ayat yang berkata dalam Amsal 15 ayat 16, lebih baik sedikit harta disertai dengan rasa takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai dengan rasa kekhawatiran ataupun ketakutan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang di gereja memiliki perilaku seperti Yudas. Kenapa saya katakan begitu? Karena mereka banyak seperti Yudas menganggap bahwa Yesus adalah bukan Tuhan. Tapi Yesus adalah suatu pribadi atau guru yang bisa mendatangkan berkat bagi dia. Ya, Yudas memang sudah melihat 5.000 orang dikasih makan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati bangkit. Tetapi Yudas belum pernah mengucapkan satu kata Tuhan pun di dalam Alkitab. Ya, dia hanya memanggil guru dan guru. Ya, dan dia mengharap siapapun gurunya bisa mendatangkan berkat bagi dia, mendatangkan uang bagi Yudas itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, bukannya tidak boleh saudara menjadi diberkati atau menjadi kaya. Kalau memang itu berkat yang Tuhan Yesus tetapkan, puji Tuhan. Biar berkat yang saudara miliki, saudara gunakan sebaik-baiknya dengan pertolongan Roh Kudus untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, untuk menjadi berkat bagi sesama dan nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga saudara mendapatkan shalom, damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, ada lagi ciri-ciri khas daripada orang-orang di gereja yang seperti Yudas. Ya, saya pernah berkhotbah di satu gereja, saya katakan begini, di gereja ini pasti ada Yudasnya. Pendetanya protes, dia bilang tidak ada Yudas Pak di sini, kata dia gitu. Lalu saya tanya kepada pendetanya, apakah semua orang bayar perpuluhan? Ya, karena saudara tahu Yudas itu kerjanya adalah mencuri uang kas daripada Yesus dan murid-muridnya. Saya katakan, kalau ada jemaat yang tidak memberikan perpuluhan atau memberikan tidak 10%, dia sedang seperti Yudas, mencuri uang gereja, mencuri uang Tuhan. Jadi saudara, kalau ada gereja yang tidak ada Yudasnya, puji Tuhan. Berarti gereja itu sudah gereja yang menaati firman Tuhan. Ya. Nah, satu lagi saudara, ada juga jemaat-jemaat yang bertingkah laku seperti Yudas. Ya, di mana dia menganggap Yesus itu sebagai media. Ya, banyak orang begini, saya kalau butuh uang, saya minta sama Yesus. Yesus sang pemberi uang. Ada juga yang mengatakan Yesus sang penyembuh. Ya, sehingga dikatakan Yesus sebagai tukang sembuh. Ya, padahal begitu banyak Yesus harapan dari kita. Tidak saja menjadi penyembuh, penolong, pemberi uang, tapi Yesus adalah Bapa, di mana kita harus bersatu dengan Bapa dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ingat bahwa berkat adalah media untuk menghantar kita kepada Tuhan Yesus. Yang utama adalah Tuhan. Ada pepatah mengatakan lebih baik hidup sederhana tapi dalam kehendak Tuhan, daripada hidup berkelimpahan tapi di luar kehendak Tuhan. Kalau kita mengingat bagaimana bangsa Israel kita keluar dari Mesir, mendapatkan begitu banyak emas, akhirnya mendirikan yang namanya lembu emas menjadi berhala. Hati-hati dengan berkat yang diminta kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh berdoa, apakah berkat yang dipakai ini memang menjadi bagian dari saudara? Ataukah berkat yang dipakai ini boleh dipakai untuk melayani nama Tuhan Yesus? Apakah berkat ini menjadi salah berkat
bagi setiap orang yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, apabila Bapak Ibu datang ke gereja, datanglah menjadi suatu pribadi kepada pribadi yang kudus, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kita hidup. Kalau kita mengikuti Tuhan sesuai dengan firman-Nya, maka berkat akan mengikuti. Ya, carilah Tuhan yang beri berkat, bukan cari berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kudus, Kau telah mengajar kami untuk tidak meniru apa yang sudah dilakukan oleh Yudas. Tuhan, ampuni kami Bapa, yang kalau selama ini datang kepadamu hanya untuk mencari berkat dan berkat. Biarlah kami mau bertobat dan mengubah hidup kami, bahwa kami datang menjadi suatu pribadi yang menjadi juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntun kami Roh Kudus untuk mengerti kehendak Tuhan Yesus. Dan biarlah firman Tuhan mengubah kami dalam pikiran, perkataan, perbuatan serupa dengan teladan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan, amin. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tolonglah pemimpin bangsa kami, dari Bapak Jokowi, jajaran menteri, para gubernur, bupati, wali kota, sampai camat, tingkat RT, tingkat RW. Tuhan, Engkau yang menolong. Berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, untuk menangani krisis yang besar yang sedang terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya bisa berseru kepada Tuhan. Kami katakan, Tuhan, kasihanilah Indonesia. Kasihanilah kota-kota di Indonesia.
Kasihanilah desa-desa Indonesia. Kasihanilah masyarakat Indonesia. Kami berdoa, biarlah hikmat, marifat Tuhan turun bagi pemimpin bangsa kami. Dari Presiden Jokowi sampai kepada tingkat RT, tingkat RT. Terima kasih Bapa. Kami hari ini, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh berkat Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa khusus untuk DKI Jakarta, di mana kami berdiam, di mana kami menetap. Tuhan, kami berdoa khusus untuk Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan dan jajarannya. Sampai tingkat RW, tingkat RT, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Selatan, Timur, Barat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun bagi Jakarta, di mana kami berdiam, di mana kami menetap. Tuhan, hanya Engkau yang mampu menolong kota ini. Hanya Tuhan yang mampu melepaskan kota ini dari segala kesulitan yang ada. Kami perkatakan siang hari ini, Jakarta penuh kemuliaan Tuhan. Kami biarlah Tuhan, Engkau curahkanlah hujan keselamatan, hujan pertobatan di tengah-tengah kota ini. Kami perkatakan dalam nama Yesus, pertobatan Tuhan terjadi, keselamatan Tuhan terjadi. Masyarakat Jakarta dibebaskan, dilepaskan segala ketakutan, keraguan-raguan, kecemasan, semua dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perkatakan, biarlah Yesus Kristus Tuhan terdengar di kota Jakarta ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kudus. Terimalah ibadah ini menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan Yesus di surga kekal. Terima kasih Tuhan. Kami mau sepakat berdoa bagi Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati Indonesia. Baik pemerintahannya, baik rakyatnya. Ekonomi, sosial, politik, budayanya Tuhan yang memberkati. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menjaga. Untuk wabah virus corona yang melanda negeri ini, kami percaya Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan, memulihkan negeri ini. Dan kami yakin Tuhan tolong pemerintah kami. Tuhan tolong para medis dan dokter untuk dapat menyembuhkan para pasien yang masih menderita sakit corona. Kami yakin pemulihan akan terjadi bersama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu dan umatmu. Berkati pelayan-pelayan Tuhan dan juga hamba-hambamu Tuhan Yesus. Biarlah melalui hamba-Mu Tuhan dan juga gereja Tuhan, bangsa ini melihat terang kasih Kristus, di mana anak-anak Tuhan menjadi surat Kristus yang terbuka, di mana mereka hidup, Tuhan Yesus hidup, dan bangsa ini melihat bahwa nama Kau dimuliakan dan bangsa ini diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kudus. Biarlah Tuhan kehidupan kami dan ibadah ini menjadi segala pujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyerang Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan mendepan wajahnya padamu dan beri Engkau damai sejahtera. Dalam Tuhan kita percaya katakan, amin.
Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti